Pencarian Shin Tae-yong, ST, dan PSSI terhadap striker House Gol masih terus berlanjut. Timnas Indonesia membutuhkan striker one shoot one goal guna memuluskan jalan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah nama masuk radar naturalisasi PSSI. Mulai dari Ulla Romeni hingga Mauro Zijlstra. Kedua nama tersebut bermain di Belanda. Belakangan, mencuat satu nama lagi. Seorang penyerang versatile yang satu tim dengan Mees Hilgers di FC Twente. Namanya Daan Rots. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia. Darah Palembang mengalir di nadi sang pemain bernomor punggung 7 di FC Twente tersebut. Menariknya, catatan Daan Rots begitu mentereng di Belanda. Profilnya sangat cocok dengan kriteria striker yang diinginkan ST dan PSSI untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Pada musim 2023-2024, Daan Rots menunjukkan performa yang impresif di Eredivisie. Rots bermain dalam 33 pertandingan atau setara 2,600 menit musim ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk pilihan reguler di tim utama FC Twente. Merumput 33 kali di Liga teratas Belanda, Daan Rots berhasil mencetak 7 gol. Performanya tidak hanya terbatas pada mencetak gol. Daan Rots juga berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi timnya dengan 10 assist yang dicatatkannya. Tak hanya itu, ia dikenal sebagai pemain yang dinamis dengan kemampuan untuk bermain di beberapa posisi di lini depan. Meskipun posisi utamanya adalah winger kanan, Daan Rots bisa ditempatkan di posisi striker nomor 9. Kecepatannya dan kemampuan dribbling menjadi keunggulan Daan Rots. Statistik yang ditorehkan Daan Rots di Eredivisie musim ini jauh lebih baik dibandingkan Ulla Romeni. Mengutip dari Votistats, Ulla Romeni merumput 16 kali untuk FC Utrecht di Eredivisie musim 2023-2024. Selama 16 kali merumput, ia baru mencetak 1 gol. 6 Juli lalu, Ulla Romeni juga sempat bermain di pertandingan uji coba FC Utrecht versus Silkeborg. Di laga yang berakhir dengan skor 2-2 itu, ia juga gagal mencetak gol. Menilik statistik mentereng Daan Rots, dan usianya yang relatif muda, ia layak dipertimbangkan Ketum PSSI Erick Thohir dan ST untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga memberikan kabar terbaru terkait pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu sempat sakit pada beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong mengalami sakit radang selaput dada, atau yang lebih dikenal sebagai pleuritis. Ia sampai harus menjalani operasi, dan berat badannya turun drastis. Shin Tae-yong tengah berada di Korea Selatan. Ia pulang kampung ke negeri ginseng sejak 14 Juni 2024, usai membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sehat, langsung ke sini Shin Tae-yong. Dia kan pemulihan baru pulang kampung, ujar Arya. Dia baru melihat lapangan sepak bola di kampung halamannya. Kasih waktu istirahatlah, katanya menambahkan. Sehari setelah tiba di Korea Selatan, Shin Tae-yong menjalani operasi besar selama 6 jam. Berat badannya juga turun sampai 5 kg. Shin Tae-yong tidak parah. Mungkin udara Jakarta panas atau apa? Hehehe, tutur Arya. Yang pasti Shin Tae-yong akan kembali ke sini. Pasti Shin kangen sama Indonesia, imbuhnya. Sementara itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto sempat menyebutkan Shin Tae-yong akan bertolak ke Indonesia pada 21 Juli 2024. Namun, Arya tidak mengungkapkan jadwal pastinya. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela Timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain.
Nama pemain FC Utrecht, Ula Romeni pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September 2024 mendatang. Apakah Ula Romeni jadi diambil untuk diproses naturalisasi, atau masih belum? Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation, kata Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong ini. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Saya sudah coba untuk masuk sana-sini untuk bisa membongkar, tapi memang ini seperti dikunci, kata Bung Ropan. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di Timnas Indonesia. Karena kita tahu ya, kita berada di grup yang keras lah. Semua grup sih keras tapi kita berada di grup yang dimana ada Jepang tentunya ada Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina, kata Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan Timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk bukanlah pemain nomor 9 murni. Dia seorang pemain yang melebar ke flank atau ke sayap, cuma akan dipaksakan oleh ST untuk bermain di sana, kata Bung Ropan. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan ST ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Memang dia perlu untuk bomber yang kuat untuk membuka ruang, punya kecepatan, timing yang bagus, bisa berduel dengan oke. Dan ini ada saya pikir satu-satunya mungkin Ula Romeni, kata Bung Ropan. Setelah resmi memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata masih berada di kampung halamannya di Korea Selatan. PSSI pun meminta agar pelatih berusia 53 tahun tersebut segera kembali ke tanah air secepatnya guna memaksimalkan persiapan skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan untuk beristirahat ketika agenda Timnas Indonesia tengah libur. Meski demikian, PSSI berharap sang pelatih segera kembali mengingat waktu persiapan yang semakin singkat. Shin Tae-yong sendiri dikabarkan akan kembali ke Indonesia pada 21 Juli mendatang. Namun, PSSI berharap agar dia bisa kembali lebih cepat agar persiapan Timnas Indonesia bisa berjalan dengan maksimal. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini diharapkan segera kembali ke Indonesia agar dapat memantau langsung para pemain yang akan bermain di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Turnamen tersebut direncanakan akan diikuti oleh 8 tim dari Liga 1 musim ini dan akan menjadi ajang penting untuk melihat performa para pemain. Turnamen pramusim Piala Presiden 2024 ini sangat krusial karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada September mendatang. Dengan waktu persiapan yang singkat, kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia sangat diharapkan agar dia bisa melihat langsung aksi para pemain dan menentukan siapa saja yang layak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi tersebut. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan harapannya agar Shin Tae-yong segera kembali ke Indonesia. Iya, kita minta secepatnya kembali ke Indonesia untuk persiapan 5 dan 10 September, ujarnya kepada awak media pada Jumat, 5 Juli 2024.